haji umroh. Bisa gak kita lakukan Islamic Center? Ini hanya Ka'bah sampai dan aku. Ibu kira mau 200 tahun sampai awal itu tidak disebut haji ataupun umroh. Haji umroh ibadah yang sangat spesial. Kita sendiri yang harus berangkat ke sana. Punten Pak Bu. 2016 saya menemukan konsep ini, namanya konsep memantaskan diri. Alasan saya belum berangkat umroh tahun 2016 seperti itu tuh, nggak punya uang. Anak kuliah, ongkos masih minta sama orang tua, boro-boro buat berangkat umroh. Tapi yang saya pikirkan analogi seperti ini, benar. Ibu atau bapak besok akan pergi ke Pangandaran. Tiba-tiba malamnya si ayah bilang ke bapak ibu, ayah, udah aku pengen ke Pangandaran. Si ibu mah biasa, cici nggak tahu di Pangandaran panas, ibu malah biasanya seperti itu. Tiba-tiba pagi-pagi ibu mau berangkat, saya tiba-tiba, mama aku siap ke Pangandaran. Udah pakai topi, udah pakai tas, udah pakai sepatu, udah bawa bekal. Kira-kira bapak ibu sebagai orang tua, anak udah siap ingin pergi ke Pangandaran, kira-kira dibawa atau tidak? Dibawa? Kenapa dibawa? Siap. Ternyata apa? Sudah persiapan. Boleh jadi hari ini bapak sama ibu belum Allah undang ke Baitullah karena belum. Misalkan saya, Pak berangkat besok umroh, belum punya paspor atau udah? Belum. Bisa berangkat ya karena nggak ada paspor? Nggak bisa. Itu salah dulu. Saya kepo ke travel waktu itu. Ke travel yang dari Tiongkok 2016. Punten. Kalau saya ajak bapak ibu hari ini kayak gini, bapak ibu besok kita akan pergi tur ke Eropa. Kira-kira ada pertanyaan yang akan bapak ibu lontarkan ke saya? Ada. Contohnya apa Bu? Bayarnya berapa? Terus naik pesawat apa? Di sana mau ngapain? Betul nggak? Itu kepo tuh. Tapi kenapa masalah haji umroh kita belum pernah sama sekali datang ke travel syarat umroh apa itu saja? Itu yang salah apa? Saya tanya ke travel Ustaz waktu 2016, kalau pengen umroh itu saya harus punya apa aja? Ustaz tersebut bilang harus punya paspor kalau mau umroh. Saya bikin paspor kertas itu. Waktu itu masuk 350.000. Udah punya paspor. Saya lihat di TV kalau orang tua laki-laki pakai kenapa tuh? Kenapa Bu? Kain ihram. Saya beli kain ihram Pak. Beli kain ihram di toko ABC waktu itu. Beli kain ihram. Yang ketiga, nabung. Waktu itu saya nabungnya masih dicarikan pembuan Bu. Ambil dari luar pembuan tapi corona. Panggilan 62 ke tak pembuana celengan umrohku 3.000, 2.000 ngeri. Pas terakhir saya belum tahu gimana sih manasik itu kayak gimana. Akhirnya karena saya di orang kampung, orang Cilawu. Kalau di Cilawu suka ada sekolah agama barudak gitu. Suka ada ya. Terus ada manasik umroh anak TK di Kertok. Saya bilang ke ibu guru-gurunya, Bu, boleh ya saya ngantar anak-anak ikutan manasik. Saya pengen tahu manasik itu kayak gimana. Saya datang tuh Bu, ya anak-anak minta Ustaz pas di Kertoknya bilang, adik-adik nanti kalau misalnya kita ngambil mikot itu tidak harus di Ali, tidak harus di Jironan, ternyata bisa di pesawat. Nah kata saya, bisa. Bisa, kata beliau waktu itu, iya lambat. Terus saya tahu tuh, oh ternyata ngambil mikot itu bisa di pesawat ya. Secara keilmuan tambah lagi. Apakah Allah mengundang saya? Diundang. 5 bulan setelah saya memantaskan diri, akhirnya teman saya yang punya ramen gorila ini, ramen gorila,
Yang punya Lemon Gorilla, yang punya tempat futsal Sudirman, itu teman SMA saya, Prayogo namanya. Tiba-tiba menghubungi saya dan bilang, bro, umroh. Awalnya yang akan beliau berangkatkan adalah karyawannya Pak Bu. Tapi selama 1 bulan beliau tidak mengerti siapa karyawan yang kira-kira ingin diberangkatkan. Akhirnya atas izin Allah beliau berangkatkan saya. Dan saya sampaikan ilmu ini kemana-mana. Bukan buat jualan travel, enggak. Tapi saya ingin jual spirit Baitullahnya. Jangan sampai tidak ada sedikit pun keinginan kita buat berangkat ke sana. Yang alasan gak punya uang, gak ada rezeki. Ibu atas naik motor, ibu atas kiri kerudung, ayah pun kiri kerudung. Betul ini sanggup. Bener. Rata-rata orang yang datang ke travel biasanya nanya harga umroh paling murah, bukan yang paling mahal. Tapi kalau nyari rumah biasanya pengen yang paling murah, motor pengen yang paling bagus. Tapi kalau umroh pengen yang paling murah. Cik Allah mereka bayang tuh untuk dirada di toel tuh ya. Mana yang banyak urusan dunia, mana yang halusnya. Masalah di mana yang kurang, kayak menggoreng-gorengnya. Dan itu kalau kita favorit, malu banget sama Allah. Apalagi dengan semua yang Allah sudah kasih sama kita. Kenapa saya sarankan Bu, nabung dari sekarang. Mau itu 2.000, 1.500, gak apa-apa. Bayangin gak Bu, kalau suatu saat kita wafat, kata Allah, wahai hambaku, syahadat kamu sudah, sholat kamu luar biasa, zakat kamu the best, puasa kamu keren. Tapi kenapa kamu belum haji umroh? Kalau kita udah nabung di celengan, setidaknya kita bisa ngomongin sama Allah, ya Allah, hamba sudah nabung. Artinya ada ikhtiar. Jangan sampai kita tidak diundang, belum diundang karena kita tidak ada ikhtiar sama sekali. Buat bisa berangkat ke sana. Saya sarankan sekarang bismillah mulai menabung. Yang kedua selain menabung, mendaftar. Daftar bayar gak Bu? Gratis, cuma ngisi formulir doang. Waktu itu 2016 saya minta formulir ke travel, saya isi nama, alhamdulillah ingin berangkat tahun 2017 segala macam. Ketika kita berdoa dan sholat tahajud, sholat duha itu dibawa semua di depan terumbu. Paspor udah ada, tabungan udah ada, belajar manasik udah. Kain ini saya pakai dulu. Kain ini saya beli, saya pakai. Kalau sholat di rumah, sholat tahajud, sholat duha, sholat saya pakai. Biar getarannya itu lebih kerasa. Ya, makanya saya sampaikan untuk masalah haji umroh ini bukan masalah yang mustahil. Betul gak Bu? Ada nggak orang yang berangkat ke sana nggak pakai uang sendiri? Banyak. Dan saya waktu itu pikir, punten ya Bu. Saya tanya, punten nggak? Ada ibu-ibu tukang gorengan. Saya tanya, Ma, kamari biasa nggak umroh kumaha ceritanya? Waktu itu beliau jawab, pengen undian tinari isok. Punten, kakek-kakek tukang sampah beliau. Saya tanya, Aki, nah kamari kemana ya umroh? Di umroh ke kebun anak, kata beliau. Setelah itu, saya ngambil kesimpulan, oh ternyata berangkat umroh itu memang harus pakai uang, tapi tidak harus pakai uang kita sendiri. Betul gak Bu? Banyak bisa juga digunakan sama anaknya, sama perusahaan, sama tetangga, sama saudara. Banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, sejauh mana kita memantaskan diri atau tidak? Tugas kita ini memantaskan dirinya. Mau berangkat ataupun tidak bukan urusan kita. Bukan. Tugas kita hanya memantaskan, bukan memastikan. Kalau kita sudah memantaskan diri, insya Allah mudah-mudahan takdir Allah sampai dengan takdir terbaik. Kita bisa berangkat ke Baitullah. Besok Al-Baqarah ayat 196 Allah sampaikan wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh
Karena Allah. Karena hari ini banyak orang-orang yang berangkat sekarang dengan niat yang beda-beda. Pengen dipanggil Bu Haji, Pak Haji, ada yang niat kesana pengen jualan, ada yang niat pengen ketemu dengan saudara di sana, ada. Nah, karena di sini ditegaskan niatkanlah kita berangkat haji umrah itu lillah, karena Allah. Nah, ini hadis yang ingin saya beri, boleh dibaca ya. Baca Bu artinya, boleh dibaca. Matinya seperti Yahudi atau Nasrani, seorang sampai mati sengaja tidak mau berhaji, padahal ia mendapat keluasan rezeki, mampu dan kemudahan jalan. Siapa mereka? Anak keke. Kalau nanti aku mari telah tulis Allah. Ada begitu itu. Karena ada nih. Kira-kira kita mau nggak Allah golongan menjadi orang yang udah Nasrani? Nauzubillah. Makanya ketika ada sebuah haji atau umroh, bergegaslah, nabunglah, belajar manasiklah, memantaskan dirilah dari sekarang. Ya, jangan sampai dalam hati kita mikir, orang kau boro-boro naik haji atau umroh bersapo poe gese. Betul nggak? Itu banyak orang yang itu. Boro-boro. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kita yakin kita berangkat bakal. Kita pikir terima di kota ini temuan ada betul. Benar sekali ya. Untuk menghina Allah itu ibu gak usah ngintip Al-Quran, gak usah. Dengan ibu bilang kayak gini aja, salah kita usaha sudah hari naonnya. Nah, hati-hati tuh. Itu sudah sama dengan menghina Allah. Seolah-olah itu bilang Allah dari dunia kita. Hati-hati banget tuh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya yakini, punten, lisan ini diciptakan oleh siapa, Bu? Kita bisa berdoa diizinkan oleh siapa? Yang mengabulkan doa siapa? Terus dalam hati kita ada keraguan apakah doa saya dikabulkan atau tidak? Punten, kita kira-kira masuk dalam kategori hamba-hamba yang bersyukur atau tidak tahu diri kira-kira? Tidak tahu. Lisan diciptakan oleh Allah. Kita diizinkan berdoa oleh Allah. Yang mengabulkan doa siapa? Allah juga. Terus dalam hati bakal dikabulkan doanya. Hati-hati. Seolah kita bilang apa, Pak? Harus bisikan. Hati-hati, Pak. Ya. Selanjutnya, ditanya usia Bapak Ibu. Kata Rasulullah, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat jarang sekali dari mereka yang usianya lebih dari itu. Pertanyaan selanjutnya, ada yang usia 30 tahun? Boleh acungkan tangan yang usia 30 tahunan? 1, 2, 3, 4, 5, 40. 1, 2, 3, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 60. 1, 2, 3, 70. Ada 70, 80, 70. Masya Allah. 80 ada? Anu tengah itu sabar umur. Waduh, 17 sarang ami kayaknya sarang galau kok nanggung dulu. Jika usia umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun, berapa kira-kira usia kita sisanya? Yang 30 tahun sekarang berarti sisa sekitar 30 tahun. Itu pun kalau nyampe. Kalau enggak banyak, innalillahi ya dia. Pada ayatnya itu pakai topi ya, rumah Allah. Antri reguler sekarang udah hampir di 25 tahun. Bunda, boleh jadi di sini belum umroh, tapi sudah ada yang daftar haji banyak. Ada yang sudah daftar haji, Pak? Cuma yang sudah beli kursi haji 25 juta rupiah. Hei, macam mana ya? Hei,
ada. Lu mau polisi kan? Coba aja yuk. Iya. Abi atau daftar haji polisi 25 juta. Atau aduh mau kesini semua. Terus daftar satu. Enggak ini izin ya, kita pembayaran. Satu kene. Alhamdulillah, apa ya? Alhamdulillah ada satu orang yang ada dua. Alhamdulillah Haji sudah nih, udah 2 orang nih. Alhamdulillah sudah daftar, tapi belum berangkat. Jadi dia sudah daftar. Itu kita bukan akan dengan travel, bukan akan dengan KBI ada, tapi yang tadi itu siapa? Dengan Allah. Waktu itu saya ngisi, saya baru datang, saya mau di sana alhamdulillah. Rencana berangkat 2017, saya ngisi 2016. Bukan Bu ya, ada hal-hal yang mungkin saya sama Bapak Ibu kepikiran. Yang pertama yang saya lakukan, saya datangi guru ngaji saya, guru di pesantren, guru SD, SMP, SMA. Saya bilang sama mereka, Pak Bu, izin saya mau berangkat umroh. Kira nanti duka dan asal daftar saya gitu. Kira-kira diketawain gak kira-kira Bu? Diketawain. Wah si ambil mah, ini boleh siang-siang. Doakan. Ya satu itu doakannya, iya alhamdulillah. Terus saya bilang ke tetangga, Pak Abdi kuliah gak ada tetangga Bu? Di 2016 bulan Maret. Akang, Mang, kecil. Insya Allahnya doakan supir kabumi. Insya Allah sasi Maret 2017 ada dari umroh. Daftar, cari yang di sana, saya atau tapi ada orang teman-teman di meja-meja soal beda angka. Habis yakin itu sebenarnya itu mau sama takdirnya Allah. Ibu kira-kira berani nggak bilang kayak gitu besok? Siun terjadi. Ya tak akan bikin auto saya mana lagi siun kemarin yakin ada baiknya aja dulu dan kejadian Bu. Kalau istilah sekarang itu disebut dengan afirmasi positif. Berat badan saya waktu 2016 masih 135. Jadi mengganggu siapa yang bersakit kepada kita. Tapi tiap kali jalan-jalan kita harus katakan terus sebetulnya sebenarnya yang pegang sanes menuju latihan tawaf di lingkar tekian. Kemana-mana obat tanggung tawaf sana. Kita dalam diri kita. Betul gak Bu? Coba nih. Pertanyaan Bu. Boleh jadi di sini ada yang belum berangkat tapi pernah berangkatin orang, ada gak cuma tangan? Yang pernah bayarin orang berangkat umroh? Tidak. Yang pernah berangkat berapa orang tadi? 1, 2, 3. Nah, itu yang kita lagi. Memberangkatkan orang belum pernah, berangkat belum pernah, tapi Allah sediakan pintu surga yang sama buat yang berangkatin, buat yang berangkat. Pintu apa? Al-Musi biha, yaitu orang yang berwasiat untuk berhaji. Berwasiat gimana? Ngajak. Gak peduli ibu pernah ngajak atau terima ngajak. Ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga 3 orang sekaligus dalam sekali haji, yaitu orang yang berwasiat untuk berhaji, orang yang melaksanakan haji, dan orang yang menghajikan. Kalau kita pengen masuk ke pintu yang sama dengan orang yang berangkat dan berangkat, jadilah bersiar balik dulu, ngajakin orang sebanyak-banyaknya. Bisa setelah acara ini besok ibu pengajian di masjid ini, Bu bismillah kurang nabung apa yang nama ke umroh, ibu jadi koordinator, ibu yang nyatetin. Insya Allah ibu masuk dalam golongan orang-orang yang berwasiat untuk berhaji. Itu tanda Allah Maha Baik. Kita belum bisa traktir orang berangkat haji atau umroh, kita belum bisa berangkat, Allah kasih bukti yang sama. Ternyata al-musibihah, yaitu orang yang berwasiat untuk berhaji. Kenapa hari ini saya ini teman-teman saya ada aja datang ke masjid kemana-mana, ini aja belum umroh, tapi kemana-mana mau pulang umroh. Ya boleh jadi mungkin belum bisa menghajikan, belum bisa melaksanakan, tapi Allah kasih nih
kita ingin berwasiat untuk berhaji. Betul nggak Bu kira-kira? Allahnya maha baik kan kira-kira? Maha baik. Makanya kita mungkin jahat. Minimal belum berangkat, belum bisa berangkatin kita ngajak orang, ngasih semangat sama orang. Nah, kenapa harus ke tanah suci? Yang pertama, ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jangan bersusah payah melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Pak Bu, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Cuma 3 masjid saja. Tidak ada perintah dari Rasulullah datang ke Masjid Al-Jabar. Tapi ibu lamun diajak ke Masjid Al-Jabar juga proses. Ibu-ibu iman payung ke Al-Jabar, ini berasal Blackpink. Kalau menabrak bajunya pink bukan materi, bukan masalah. Ibu gak punya baju, wah kasih apa ya? Apa itu? Ibu dan keluarga pakai Blackpink kostumnya. Lalu ibu saat itu pakai Blackpink di keluarga masih rumah ibu. Aku gak mau ya. Kebanyakan. Padahal di sama Rasul di sana juga tidak ada kok. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Tidak ada masjid-masjid yang lainnya. Tapi kenapa kalau diajak ke Masjidil Haram, Bu nabung ya? Bu nabung ya? Tapi Bu ke Al-Jabar, wah nabung. Maksakeun. Punten kalau ada yang minjem ke Tosifah, kebagian mobil. Memaksakan biar bisa pergi ke Al-Jabar. Selanjutnya, untuk memohon ampun. Ya Bu ya, ini Masya Allah. Ibadah umroh yang satu, ibadah umroh yang lainnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan ibadah haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Punten. Ada gak orang yang belum siap berangkat ke Baitullah meskipun dibayarin? Ada. Salah satunya ibunya teman saya. Di urang teh dek amayar teh di kurang umroh tapi kekeh mungkin. Alasannya apa Bu? Aku dalam teh masih kena selain dosa. Itu kalimat soal bagus Bu. Padahal guru. Ya. Ada juga orang yang belum mau berangkat ke Baitullah karena apa? Siang dibalas dari itu. Dan aku juga bulat panggil. Bisa dikira macam buat. Siapa dulu. Punten. Sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu. Baitullah bukan untuk pembalasan dosa, tapi untuk pengampunan dosa. Justru saat kita merasa bahwa dosa dosa tinali Pak, kita rasa dosa Allah mengajikan anak segala macam. Jangan dosa. Kenapa tahu? Ibadah umroh yang satu ibadah umroh yang lainnya penghapus dosa di antara keduanya, dan ibadah yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Ibu sholat ganjarannya masih 27 ganjaran berjamaah, betul gak Bu? Hitungan. Sedekah dari satu ranting tumbuh 7 cabang, dari 7 cabang tumbuh 100 cabang sampai hitungannya panjang. Masih hitungan, tapi hari umroh langsung surga. Tidak ada 1.500 enggak kayak hitungan lagi, langsung surga. Makanya spesial. Makanya punten. Kenapa Ali Bilal pun tukang masuk segala macam maksa kita. Dan punten sekali kebanyakan orang-orang yang berangkat umroh yang sama saya itu yang dari kampung kebanyakan tuh, yang tiap hari apa Gacor, Alamet, Jalan Cimo, Cibai sebelah. Itu kebanyakan. Dan kenapa hari ini Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita rezeki, tapi tidak bisa kok menyisihkan sebulan 15.000 atau orang gitu kan bahasanya. Padahal ini buat bekal kita di akhirat. Tapi untuk respon maksa tuh. Diung dulu boleh lakukan maksa tuh. Bapak punya cara yang banyak. Punten ya Bu, ini berkata teman saya. Di balik seorang istri yang memodalkan penampilan ayah salah anu mulai kayak mana? Pakai kaos sayangan, borong-borongan stiker, pakai hasil getara, dan demi
istrinya cantik, ingin memuliakan istrinya, maka bersyukur sama suami. Pernah bersyukur sama Allah, ya Allah, maka sudah kasih suami hambaku yang ini, bukan yang itu. Pernah gak? Yang belum pernah bertaubatlah. Hati-hati. Yang ketiga, upaya mengejar pahala. Yang ibu, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram lebih baik 100.000 sholat di masjid lainnya. Di Masjid Nabawi berapa bu? 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Masa dia kita? Kita lihat lagi bu. Hitungan matematika kita belajar sebagai motivasi kita. Kita hitung sholat sendiri di Indonesia. Nih, kita sholat selama 3 tahun, kebaik 30 tahun, kebaikannya kita dapat 54.750. Sholat berjamaah di Indonesia 30 tahun gak pernah bolong, kebaikannya 1.478.250. Yang ketiga, kita bandingkan perbandingan berjamaah di Masjid Nabawi. Berapa hari biasanya kita umroh? Hanya 3 hari saja, setara dengan 8 tahun berjamaah di tanah air. Kita sholat tiap hari itu 5 waktu, 3 hari di Nabawi, setara dengan 8 tahun sholat di tanah air. Luar biasa gak kira-kira? Apalagi kalau kita bandingkan dengan sholat di Masjidil Haram, hanya 4 hari saja. Yaitu paling bawah, setara 1095 tahun berjamaah di tanah air. Padahal sholat di Masjidil Haram cuma 4 hari saja, tapi pahalanya setara dengan 1095 tahun sholat di sini. Tunda, bu, umroh 40 juta, kira-kira mahal atau murah? Nyebut mahal boleh loh. Ampun, bercanda. Aus atau kira bu? Kalau dibandingkan ini, pahala sholatnya aja lah. Yang ternyata dulu nih. Ini sholat wajib doang. Belum ibu sholat tahajud, sholat rawatib, sholat jenazah, sholat duha, sholat hajat, pasti lebih luar biasa sholat. Makanya boleh saya sampaikan, saya berani bilang, kalau hanya 40 juta, 50 juta dibanding dengan pahala sholatnya saja, sangat murah. Yang bikin harga 50 juta siapa kira-kira? Ada nggak di buku baca Al-Quran? Syarat berangkat ke Baitullah harus ada uang 50 juta, itu hadis Quran diskusi atau apa itu ada nggak kira-kira? Yang bikin patokan 40 juta 50 juta siapa? Travel kan soal gaya nanti. Berapa 50 juta? Oh 40 juta. Padahal di travel nggak ada patokan 40 juta. Ya, makanya panggilan Allah itu bukan kepada siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Ya, ini luar biasa nih, buat semangat buat kita. Selanjutnya, memenuhi panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Kita baca bu artinya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengajarkan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penduduk yang jauh. Waktu itu kata Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ajaklah umat-umatku untuk datang kepadamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah dia langsung siap gas ke Allah atau mikir-mikir dia kira-kira? Dia nanya, ya Allah gimana caranya? Sedangkan zaman dia belum ada ini, belum ada handphone. Gimana caranya? Kata Allah, tugasmu hanya mengajak saja. Yang mentakdirkan dia berangkat, dia jadi ke Baitullah ataupun tidak itu adalah urusanku, kata Allah. Jadi itu yang menjadi landasan kami datang ke setiap masjid. Saya tak peduli ibu mau dapat umroh, ibu mau berangkat haji, tak peduli. Karena itu mau urusan Allah. Tapi yang kami ikhtiar apa? Ngajaknya.
ngajak terus ngajak sampai Allah bilang, wahai hambaku, waktumu sudah selesai. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Panggilan cinta Allah apa ini? Bu, ada nggak selama ini doa kita yang belum Allah kabulkan? Ada nggak? Ibu di sini ada yang pengen punya mobil nggak? Nggak ada. Bu, bahaya ini. Bapak dia pengen punya mobil pak? Yang belum punya, yang sudah punya. Nah, soal orang guys. Ada nggak kira-kira? Ada. Ibu misalkan, resepnya minimalis kata itu memakai skincare yang 14 jutaan. Nggak sayang nyoba, orang pengadilan atau pemainnya sih karena lalu waktu bolos orang. Kan orang saya coklat, yang punya ya. Ayo 14 jutaan bolos aja gitu. Boleh jadi pun kan? Ini apa? Kita akan sholat. Ini apa bu? Sekarang bapak ibu bilang sekeras-kerasnya, wahai tisu, cintainya wahai tisu. Kata konsep lah kayak gini. Wahai tisu, jatuhlah. Wahai tisu, jatuhlah. Jatuh gak? Kenapa? Kenapa bu? Ada yang memegang. Betul gak? Sekarang ibu bilang dengan senyum yang manis, dengan tutur kata yang sopan. Nah, lewat. Kapan ini? Coba bu. Jatuh manusia. Tepuk tangan bu ya, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa sambutan orang membayangkan dengan sulap yang tidak berfaedah. Coba lihat bu, itu saya. Kita bayangin, tisu ini adalah suami kita, istri kita, setiap hari kita minta sama dia. Ayah aku tuh pengen skincare, tapi bilang tadi, pengen skincare yang buka mobil, segala yang buka ikan, 12 lantai, segala macam. Tapi sampai hari itu dikabulkan juga. Boleh jadi selama ini kita mintanya sama ini, bukan sama yang memegang tisunya. Tadi ibu baru sudah lihat kan? Kami jatuhkan tisunya. Tiba-tiba. Kenapa tisunya jatuh bu? Karena ibu mintanya sama siapa? Yang memegang. Sama saya yang memegang. Ibu 200 tahun tisu murah-murah mau murah. Kami ibu punya benar kan? Kami. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini bunyi. Ya Rasulullah, kata Allah, apabila ada hamba-hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku itu adalah dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Setiap untuk kalimat itu. Tapi apakah ada syaratnya? Ada. Lakukan perintah Allah, jauhilah larangannya. Jadi itu bu. Jadi jangan sampai ini kita minta selama ini sama ini nih. Ya, bentar. Bu, di sini ada yang pernah ragu dengan rezeki. Kumahanya disukai, jaga salah kiri bersalah, di PHK, biasa pokoknya dulu, dari itu enam. Ada yang pernah galau dengan rezeki? Saya kasih contoh ya, bentar. Ibu di sini yang pernah mengandung oleh asuhan tangannya? Oh tak, ayah lu ngacu, ayah boleh bagi nama dia video. Rek. Itu dia yang masih orang. Ibu, udah pernah mengandung pernah? Sebelum jadi bayi jadi apa dulu? Jadi bingung, jadi janin. Bentar. Janin sudah bisa berjalan gak? Bisa bergerak? Bisa jualan online? Tapi dikasih rezeki sama Allah gak? Lewat apa tuh? Allah ciptakan satu organ tubuh
yang hanya Allah berikan kepada seorang perempuan yang sedang mengandung saja. Dan ibu-ibu yang tidak mengandung tidak lolos ini. Organ apa itu namanya? Plasenta. Karena Allah ingin menjamin si janin rezekinya, Allah ciptakan plasenta. Padahal si bayi, si janin belum bisa bergerak lama, cuma gini doang. Kira-kira orang digorong tuh. Tapi ketika ayah tiap hari kan proses ibu mau sebelah mana? Sebelah tulang kok ngapa ibu dituang deh. Terus ibu 9 bulan mengandung. Borojo. Kalau orang borojo, apa yang sering kita dengar bu? Gimana nih bu? Mungkin seleksi mungkin cekok kandut mungkin ibu. Tapi pun kalau bayi, oe, bayi nyari susu atau susunya apa yang bayi? Ini mau ibu pas orang oe sih. Ayah tak ada bayi yang susu. Oe, alfamart guna juga. Mesera kempes kasih yang dua, mana ya? Bentar. Ini ayo. Antapkan. Disusuan dulu. Oh, diganti pampers. Pertanyaannya, bayi nyari rezeki atau rezeki yang datang ke bayi? Yakin? Rezeki yang nyamperin bayi. Padahal bayi jangan bisa pikiran, jangan bisa jualan konten, jangan bisa apapun. Cuma doang modal. Tapi rezeki datang. Kenapa bayi yang oe doang rezeki datang? Ibu anu pas dia deka kan ke kabir kontan tapi si bapak tapi rezeki seolah-olah dia mau jauh. Ya Allah, ya Allah, please Allah. Oh, masya Allah. Boleh dulu. Kenapa tuh kira-kira? Misalkan ibu biar acara ini ya. Cekapan di beda kalau kurang yang rezeki oe. Orang coba ada di halaman baru orang Serang sebenarnya air datang. Air tahu. Di rumah sakit jiwa di mana? Damkar, Satpol PP diambil ke rumah sakit jiwa. Pertanyaannya, kenapa bayi yang cuma oe doang rezeki datang, tapi kita yang kontan-kontan jualan bisnis datang tapi rezeki seorang jauh. Kenapa kira-kira? Yang tahu saya kasih hadiah. Ya bersyukur. Siapa lagi? Oh bu? Oh? Tidak ingin kepada Allah. Siapa lagi? Apa lagi ada lagi bu? Tunda. Jawabnya cuma satu. Kalau bayi total bergantung kepada Allah. Kalau kita banyak gantungan selain Allah. Apa gantungan itu selain Allah? Suami, hubungan, bos, relasi. Ibu tentang happy mana ketika itu mau kaya alam falah atau bun cair. Bun cair tidak bisa dipastikan di nama jalan itu bun cair banget ya. Betul ya bu? Ini panggilan Allah bu. Yang pertama panggilan sholat. Hayya 'alal sholat. Benar. Ada yang siap jadi orang kaya enggak? Dengan itu bawa kaya, dia bersyukur tapi masih. Ada yang menjadi orang kaya, dia bisa sedekah sepuasnya. Ada nggak kira-kira? Ada yang pengen bisnisnya Allah majukan, anaknya soleh-solehan. Guru-guru kita jadi sehat. Namanya bu, bun cair dia bu. Ya bu, ada yang mau bu? Ada yang mau becuk yang mau? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oke, stop. Yang mau? Yang mau? Yang mau? Yang mau? Masya Allah, balik aku. Bu, udah diambil Ali padahal bisa dikendok. bentar Bu, saya tadi tanya tuh, Bu, siapa yang pengen soleh? Pengen maju misalnya? Pengen jadi orang kaya? Hak Allah. Hayya 'alal falah. Artinya apa? Lalu yang menyebutkan orang sholat ini tentu Bu. Lalu tentu Bu, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan. Kata Allah bukan kata mazin. Mana nih abangmu yang katanya pengen umroh, pengen kaya, pengen sehat, anaknya jadi habis Quran, disoleh-solehakan. Tapi kenapa saat aku panggil dengan kalimat hayya 'alal falah, kalian gak datang kepada aku, kata Allah. Kayak tadi tuh, cuma 50.000. Iya, akhirnya oke. Tapi kapan siapa orang Bu? Seorang Tuhan. Di dunia yang pakai Allah kaya alat tiap waktu kita dengerin. Tapi punten di masjid ini ketika sholat subuh, asar, maghrib, isya, kamu gak kayak gini gak tiap hari? Kau jadi tiba. Seperti itu panggilan Allah. Harus segera. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi boleh jadi karena kita yang jarang datang ke Allah. Jadi tugas kita apa? Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang selanjutnya, panggilan ke Baitullah. Karena panggilan Allah sudah kita jawab, meskipun panggilan itu sangat halus. Nah, boleh jadi nih, hari ini saya datang ke sini, tapi tidak menutup kemungkinan sebulan kemudian dari tempat ini ada yang berangkat umroh. Mau lewat travel mana, mau lewat siapa, yang dibayarin, ada yang dapat doorpress, apapun, banyak apapun, untuk memanggil hambanya yang sudah memantaskan diri. Makanya di komunitas kami ada namanya Squad Baitullah. Kegiatannya apa? Ngajak orang umroh. Terus apa lagi? Memantaskan diri. Ibu bapak boleh coba nih ini. Bapak ibu kalau pengen umroh minimal cari 10 orang yang cita-citanya sama dengan kita. Pengen umroh. Tulis nama lu. Ini 10 orang. Tiap itu sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, sholat wajib. Bawa nama 10 orang ini. Bawa. Sebutin namanya. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Tini, Bu Tita, Bu Elis, Bu Noning, Bu Mira, siapapun ini namanya sampai ke anak, mudah-mudahan kau berangkatkan ke Baitullah ya Allah. Apakah ada yang sudah bisa berangkat dengan mempraktekkan hal itu? Sudah ada, alhamdulillah. Salah satunya dari Bu Tita dari sekolah Baitullah. Namanya Bu Lutfi dengan Pak Aja, pegawai di rumah sakit. Pengen berangkatnya sendiri, tapi ternyata kalau izinnya bisa berangkatnya berdua. Dengan cara siapa? Dengan cara Allah. Yang kedua, betul. 2016 saya umroh, saya ketemu dengan satu pesawat, satu kursi pinggir ini. Beliau usia 80 tahun. Saya tanya, Nek, gimana nenek bisa umroh? Siapa yang umrohin? Ini jawabannya nih. Jawaban beliau tidak tahu. Tiba-tiba hari itu ada orang travel datang ke rumah bawa koper nyuruh nenek berangkat umroh. Dan yang paling aneh itu apa? Sudah ada paspor. Dan yang paling aneh lagi apa? Di paspornya ada wajah si nenek. Coba sama dan nyetak foto si nenek tiba-tiba dengan paspor. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang di luar batas pikiran yang mustahil jadi. Dan saya bilang, ini sebenarnya pasti punya amalan rahasia. Orang lain ini pasti punya amalan rahasia. Saya tanya Bu, nih punya amalan rahasia apa sih? Biar saya share ke orang-orang. Kegiatan keseharian itu apa Bu? Kerja di sawah. Nah orang tuh ditajuk, berapa tajuk? Musola kecil di sawah.
Beliau sehari ke sawah, Bu. Jadi kalau dia sholat subuh, dia tidak langsung GG oncom enggak. Tapi yang dilakukan apa, Bu? Sholat, Pak, dan baca sholawat kata beliau. Saya tanya, Bu, berapa kali nih? 40.000 kali setiap beres dari subuh ke duha. Kebayang 40.000 kali? Saya juga 40.000 kali sebelum masa saya pernah. Asal belum pernah kali, tapi beliau lakukan. Dan banyak cara-cara agar Allah benar kembali ke Allah. Bentar, di sini di lingkungan ini ada berapa anak yatim? Kalau hari ini kita ditakdirkan sama Allah bertetangga dengan anak yatim, saya boleh bilang bersyukurlah. Satu pintu surga Allah dekatkan dengan kita. 2016 saya berangkat umroh, 2022 saya berangkat umroh, wasitanya siapa tuh? Anak yatim. Saya berangkat ke sana, tiba-tiba sebelum itu, Bu, benar sekali ini kita harus bikin ya, biar jadi pelajaran buat kita. 2021 saya rencana beli rumah. Harga rumah waktu itu ditaksir 750 juta. Saya cuma punya uang 300 juta. Karena saya punya pasukan yatim di mana tadi di Pulau. Nah itu saya bilang mereka orang dalam. Kalau bapak-bapak tukang bisnis orang dalam itu pemerintahan. Kalau saya mah anak yatim orang dalam saya. Tiap hari tuh doain anak-anaknya, Kak Andi mau beli rumah. Nah sebelum itu Bu, lihat rumah. Kalau saya lihat rumah, yang saya lihat pertama masjid, yang kedua seberapa banyak anak yatim yang ada di dekat rumah saya. Saya cari itu. Setelah itu saya bernazar, ya Allah ternyata di belakang rumah saya sekarang itu banyak anak yatim dan juga jompo. Saya lakukan, ya Allah kalau saya suatu saat Engkau takdirkan untuk beli rumah ini, hamba pengen bisa berbagi dengan orang-orang sekitar rumah hamba. Allah izinkan Bu. Jadi 350 juta dari kehidupan emas, beli rumah semua. Sebulan kemudian punya uang 500 ribu, saya beli sembako. Gak banyak 10 kresek. Saya bagi ke warga, ke Pak RT saya titipin. Pak RT ini nitip sembako buat siapa aja yang membutuhkan. Pak RT-nya bagi itu cuma 9. Pas malam dari masjid sholat isya, beliau sampaikan, Pak Andi, ini saya silakan 1. Pak Andi bagiin aja ke siapapun. Itu perkenalan dengan warga. Pulang dari masjid pada isya, saya kasih ke nenek-nenek, Mak, kirinya ada teh, Erwin Sa'alit, artinya umur. Si nenek ini berdoanya, ini bukan bohong. Saya sampaikan. Beliau berdoa seperti ini. Ketika beliau menerima sembako dari saya, beliau katakan seperti ini. Umat didoakan mudah-mudahan si enggak ke Arab deui. Ke Arab deui. Seolah-olah si Mak ini tahu saya pernah umur 2016. Amin. Tiba-tiba kalau besok pagi saya membagi sembako jam 9 malam, besok pagi jam 2 siang teman saya nelfon, Dok, bulan Maret antum ada acara gak? Gak ada, kata saya. Umroh yuk. Saya mikir, dia umroh dia nggak kasih. Asal tiba-tiba umroh yuk gitu kan. Sedikit sudah serius, urus semuanya. Sehingga saya berangkat umroh. Ternyata pas di sana hari terakhir Ramadan, saya bermimpi ketemu dengan satu bapak anak yatim yang beliau wafatnya sekitar 2 bulan sebelum saya berangkat. Dalam jangka 2 bulan saya kok main sama anak yatim tersebut, saya ajak makan, saya ajak berenang segala macam. Tiba-tiba di mimpi saya, bapak anak yatim cuma begini. Begonya toko sepeda yang dijutur, rambut, toko sepeda dijutur tuh. Ini doang, gak ngomong apa-apa, cuma senyum doang. Saya mikir, tahunya di bapak sedang fakir, orang jauh sama. Saya ngomong ke istri saya, Mi, kalau si dia fakir itu bisa naik sepeda gak? Kata istri saya, bisa Mi, cuman dia itu kalau naik sepeda ke tempat ngaji, didorong dulu, gak dinaik kayak. Karena apa? Si joknya itu gak ada yang dulu, cuma mesti doang ini Bu. Jadi kalau di dunia kamu bos, jadi ini yang lengkap pengajian sekolah agama. Ada cerita lagu ya, cerita lagu. Saya waktu itu umroh, orang lain yang keluar dulu saya mendapat uang sekitar 25 juta. Ada yang ngasih segala macam. Saya pikir berarti uang ini sebagai fungsinya buat si anak
yatim. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia, saya jemput anak yatim ini di daerah Cilau itu ada namanya Waastolo namanya, daerah Waastolo. Saya ajak anak yatim itu ke toko sepeda. Saya bilang, Dek, pilih sepedanya. Si anak ini laki-laki waktu itu usianya 4 tahun. Si anak ini bilang gini, mamanya, bahasa uang teh, adik kata kokil sarang si bapak. Mama, adik itu bahasa uang kata kokil sarang si bapak. Kira-kira itu nyata atau mimpi kira-kira? Mimpi, karena bapaknya sudah meninggal. Itu saya sekali lagi, kumaha deh, mengundang bahasa uang teh, adik kata kokil sarang si bapak. Saya bilang, tuh adek, memang sepeda mana? Dia belum bilang satu sepeda warna merah waktu saya ingat. Si anak ini punya kakak perempuan kelas SD. Perempuan. Nah sebaliknya itu menjadi si anak perempuan juga sama punya sepeda. Saya ini pulangkan dulu, saya kenal laki-laki dan anak perempuannya. Saya bilang, nanti besok dia kami bawa lagi ke sepeda. Tapi pas malam hari, teman sekamar saya turun nelfon ke saya. Namanya si Om Irang. Kang, di jauh ada anak yatim yang pengen sepeda enggak? Bang, ada Kang, ada Om. Emang gimana sih? Ini saya beli sepeda buat anak saya, ada sedikit kecil warna pink dia belum pakai. Kalau anak yatim ada yang pengen sepeda, saya antar ke Garut. Wah itu akhirnya sepeda diantar ke Garut. Saya kasih ini saya nomor tersebut sehingga dua yatim ini misalnya sepeda tiap hari satu orang satu sepeda. Saya pulang ke nomor ya Allah, kenapa uang berangkatin hamba dengan begitu mudah? Awalnya saya nyangka, oh mungkin kan sedekah saya membagi sembako, tapi jawabannya bukan situ ternyata. Boleh jadi Bu, karena saya dekat dengan anak yatim, ada anak yatim pengen sepeda, rezekinya ada di Arab nih. Karena saya yang tahu bilang, justru ini Pak, kamu aku dari situ berarti pengen sepeda. Makanya saya sering sampaikan kalau dengan urusan anak yatim saya agak sensitif, mudah nangis, apalagi kalau sering kesal kalau ada orang yang bilang mau sudah yatim balamor, tesnya diatur, punten anu teh yatim dia anu gampang, tidak semua anak yatim itu jelek, bukan? Karena di masyarakat banyak stigma seperti itu. Karena saya merasakan doa anak yatim itu luar biasa sekali. Makanya saya pesan, kalau hari ini Allah takdirkan Bapak Ibu dekat dengan anak yatim rumahnya, saya pesan ke Bapak Ibu, jangan ngasih makan makanan anak kita lebih enak daripada makanan anak yatim. Jangan pakaiin baju seragam anak kita lebih bagus daripada baju anak yatim. Kalau bisa samain, jangan dibeda-bedakan. Karena boleh jadi yang nolong kita di surganya Allah ternyata bukan anak kita yang kita besarkan dengan cinta, tapi boleh jadi anak yatim yang berdoakan ya ibu kasih tiap kasih chicken, kasih tiap pucuk ya Allah, mudah-mudahan si ibu ini ya Allah mau masuk surga, Engkau mudahkan urusannya, Engkau sehatkan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau pesan saya, kalau ada dekat dengan anak yatim, ibu di rumah, saya pesan titip banget, muliakan, ajak main deh, ajak jajan, ajak jalan. Kita cuma punya motor aja sebenarnya, karena motor seorang kalau main aja atau dulu misalnya apa masuk jalannya 20.000 atau punya saya, dan saya merasa itu luar biasa. Nah ini ada yang tahu ini kubah apa? Kubah hijau namanya, tempat Rasulullah SAW dimakamkan di bawah kubah ini. Ada di sini yang kita sama Rasul, boleh semangat? Pengen ketemu sama Rasulullah? Punten ya. Obat dari itu adalah bertemu. Boleh jadi saat ini Rasulullah bilang ke kita, mana nih umat-umatku yang katanya rindu kepadaku, tapi kenapa sampai hari ini belum datang? Ibu bilang rindu sama Rasul,
tapi gak ada sedikit pun yang pengen ziarah ke makamnya Rasul. Punten banget ya. Itu cinta yang bodoh, cinta yang hanya manis di bibir saja, gak pernah nabung, jarang berdoa. Punten. Coba lihat. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Dan tulisan ini kalau ibu lihat itu terpampang-pampang dekat dengan makam Rasul. Tulisan ini Rasul bilang, barang siapa yang berziarah ke makamku, maka wajib mendapatkan syafaatku. Di sini tidak dikatakan barang siapa yang rajin sholat duha, barang siapa yang rajin sholat tahajud juga, tapi barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapatkan syafaat dariku. Maka bunda yang paling sibuk di akhirat bukan kita, bukan orang tua, bukan gue, tapi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sudah Allah siapkan pintu surga yang mana saja. Rasul boleh masuk ke pintu yang mana. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Allah, di mana umat-umatku? Kata Allah, umatku masih banyak yang di dalam api neraka. Apa yang bilang Rasulullah? Apakah Rasul tiba-tiba ujung masuk ke surga ada begitu saja? Tidak. Rasul bilang ke Allah, wahai Allah, izinkan aku mengambil umat-umatku dalam api neraka, meskipun dalam hatinya ada kebaikan sebesar kurma. Allah izinkan, wahai hambaku, silakan wahai hamba, kau ambil umat-umatmu yang ada dalam hatinya kebaikan sebesar kurma. Ternyata Rasul masih melihat lagi dalam api neraka masih banyak umat-umatnya lagi. Rasul nangis ke Allah, sujud sama Allah dan berdoa lagi, ya Allah, izinkan hamba mengambil umat-umatku ya Allah, meskipun dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji kurma. Apa kata Allah? Silakan ya Rasulullah, engkau ambil umat-umatku yang dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji kurma. Setelah itu ternyata masih ada banyak sekali umat-umatnya Rasul dalam api neraka. Rasul datang lagi ke Allah sambil nangis, ya Rasul, ya Allah, izinkan ya Allah, hamba mengambil umat-umatku yang dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji zarah, biji yang paling kecil, dan boleh jadi orang yang terakhir yang diangkat, yang dibawa, yang diajak, yang digandeng oleh Rasulullah SAW dari neraka ke surga Allah adalah kita. Boleh jadi kita itu yang terakhir. Masa iya yang bilangnya cinta sama Rasul tapi gak ada usaha buat nabung berangkat ke sana. Saya pertama kali lihat makamnya Rasul, tidak ada doa, ya Allah saya pengen kaya, pengen banyak uang. Tapi apa yang saya sampaikan waktu pertama kali saya datang sana? Saya bilang, ya Rasulullah, ini aku Andi Gumilar, datang jauh-jauh dari Garut, dari Cilawu, hanya ingin menyampaikan rasa rindu sama Engkau ya Rasulullah. Lupa tulis doa juga, saya tulis lupa sama sekali. Datang ke sana cuma ingin menyampaikan rasa rindu saja. Makanya kalau hari ini kita Allah izinkan untuk berangkat ke Rasulullah, maka kita harus bersyukur. Ya, saya minta Bapak Ibu ya 5 menit saja, boleh jadi ini jadi 5 menit terbaik di hadapan Allah. Saya ingin ajak Bapak Ibu berdoa, me time, apalagi sekarang sudah di akhir 2025, mau masuk ke 2026. Yang ibu-ibu bisa duduk seperti ini, atau bapak yang seperti ini bisa duduk boleh. Yang misalnya cuma sila kayak ini juga boleh. Boleh Bu ya, kita sama-sama berdoa di sesi akhir ini. Tidak akan apa-apa, 5 menit saja. Tapi saya berharap kita tidak terganggu dengan situasi kita saat ini. Karena saat kita berdoa hanya ada kita dengan
kita, bukan teman kita di pinggir. Yang bisa nolong kita Allah, bukan orang yang di pinggir kita. Ya. Kita sama-sama kasih diri Bapak Ibu sekalian di sesi hari ini. Ternyata kunci dari berdoa itu ada 3 tahap itu. Kalau kita berdoa, jangan ujung-ujung di awal saya pengen A, B, C, D. Tapi yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengaku paling banyak dosa, ngaku paling banyak gelap, ngaku paling banyak salah. Yang kedua, merayu Allahnya, ya Allah yang maha baik, maha bijaksana, maha penolong, maha pengasih. Dan yang terakhir, mengadu, kita minta apapun yang kita inginkan. Yuk, saya ngajak Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mengadapkan tangan kita. Di akhir 2025 ini pasti banyak sekali takdir Allah yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yuk kita sama-sama awali doa kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Sampaikan istighfar kita Bapak Ibu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, ini kami ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah, yang banyak dosanya ya Allah, yang banyak hilafnya ya Allah, yang banyak maksiatnya ya Allah. Hari ini ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu ya Allah. Ini memohon ampun ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Duhai Allah, tatap wajah kami semua ya Allah dengan tatapan penuh cinta ya Allah, bukan tatapan kebencian ya Allah. Tatap wajah kami ya Allah dengan tatapan penuh kasih sayang ya Allah, bukan tatapan kemurkaan ya Allah. Bapak Ibu, silahkan kita berdoa dengan khusyuk. Boleh jadi hari ini, di waktu yang ini adalah hari terakhir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan kita masih hidup ataupun tidak. Ya Allah, muliakan ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan usia taat kedua orang tua kami ya Allah. Duhai Allah, jika di antara kami ya Allah ada orang tua yang sudah wafat ya Allah, jadikanlah ya Allah kuburannya taman-taman surga ya Allah. Engkau tempat dari tempat terbaik di sisi Engkau ya Allah. Engkau muliakan ya Allah, Engkau ganti ya Allah, Engkau ganti ya Allah setiap keringat, setiap kelelahan ya Allah yang beliau rasakan selama mendidik dan membesarkan kami ya Allah. Engkau ganti dengan kemuliaan ya Allah, Engkau ganti dengan keberkahan, Engkau ganti dengan kebaikan ya Allah. Duhai Allah, ampuni ya Allah kami ya Allah, seorang anak yang belum bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, seorang suami yang belum bisa menjadi suami terbaik buat istri kami ya Allah, belum bisa menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya
istri ya Allah yang belum bisa membahagiakan, belum bisa memuliakan suami kami ya Allah. Seorang ibu yang belum bisa menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Duhai Allah, siapapun ya Allah yang terlibat dalam kegiatan hari ini ya Allah, DKM masjidnya, ibu-ibunya yang datang, yang beresin main, yang bersihin senda, yang bersihin masjid ya Allah, siapapun itu ya Allah. Orang-orang baik yang Engkau pilih ya Allah, Engkau muliakan juga mereka ya Allah, yang menjadi wasilah terselenggaranya acara hari ini ya Allah. Duhai Allah, Engkau yang maha baik ya Allah, siapapun ya Allah di ruangan ini ya Allah yang sudah merindukan Baitullah ya Allah, semoga segera Engkau panggil ya Allah dengan cara terbaikmu ya Allah. Jika di ruangan ini ya Allah ada hatinya yang benar-benar terpaut kepada Baitullah ya Allah, undang ya Allah, berikan takdir terbaik ya Allah, berikan takdir terbaik ya Allah sehingga mereka bisa berangkat ke Baitullah ya Allah. Duhai Allah, sampaikan ya Allah, sampaikan rasa rindu kami ya Allah, salam kami ya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasulullah, ini kami ya Rasulullah, ini kami ya Rasulullah, umat-umatku ya Rasulullah yang sudah sangat merindukan bisa berjalan kepada ya Rasulullah. Izinkan kami ya Rasulullah bisa berdoa di raudhahmu ya Rasulullah, bisa berziarah ke makammu ya Rasulullah, bisa sholat di masjid Nabawi ya Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami semua yang ada di tempat ini ya Allah bisa bersujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Mungkin hari ini kami tidak punya apa-apa ya Allah, belum ada uangnya ya Allah, tapi kami yakin ya Allah, jika Engkau sudah berkehendak, jika Engkau sudah mengatakan pun ya Allah, maka bismillah ya Allah, takdir terbaik itu Engkau berikan kepada kami semua ya Allah. Duhai Allah, kumpulkan kami semua ya Allah bersama Rasulullah, bersama para nabi dan rasul, bersama kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami, keluarga kami semuanya ya Allah dijagamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa muliakan juga ya Allah guru-guru kami ya Allah, yang wasilah mereka ya Allah yang bisa sampai kepada kami ya Allah. Bahagiakan guru-guru kami ya Allah, muliakan guru-guru kami ya Allah yang mengajarkan kami membaca, menghitung, belajar Al-Quran ya Allah. Siapapun ya Allah orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kami semua ya Allah, Engkau muliakan ya Allah, Engkau bahagiakan lahir batinnya ya Allah, Engkau mudahkan segala urusannya ya Allah. Duhai Allah, muliakan juga ya Allah sahabat-sahabat kami ya Allah yang selama di dunia berjuang dengan kami ya Allah, untuk orang-orang yang memakmurkan masjid ya Allah, siapapun itu orangnya ya Allah. Boleh jadi ya Allah di hadapan manusia mungkin mereka dipandang sebelah mata ya Allah, tapi di hadapan Engkau ya Allah boleh jadi ya Allah dia adalah orang yang paling mulia di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, hari ini masih banyak orang yang menganggap kami orang baik ya Allah, padahal karena Engkau masih menutup aib-aib kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, sampai hari ini Engkau masih menutup aib-aib kami ya Allah. Duhai Allah, satu permintaan kami ya Allah, kami berharap ya Allah, di saat semua orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jadikan ya Allah takdir itu takdir terbaik ya Allah, takdir terbaik, takdir terindah, karena kami akan meletakkan wajah-Mu ya Allah. Wafatkan kami
semua ya Allah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan kami sedang benar-benar mencintai dan dicintai oleh Engkau ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan Kau memanggil kami ya Allah, tapi kami berharap ya Allah takdir tidak kami ya Allah di saat dan di waktu yang paling tepat ya Allah, di saat Kau mencintai kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.